Terus saya ngadu sama agen dan keluarga. Agen bilang ganti rugi kalau mau pulang ke Indonesia. Terus saya berunding sama keluarga mau jual rumah, pinjam sana sini, nggak dapat, nggak laku, rumah saya gubuk, ganti rugi 26 juta. Saya tidak ada duit, nggak ada uang. 26 juta. Pemerintah setempat dan pemerintah Indonesia semuanya, tolong pulangkan saya ke Indonesia. Saya sudah tidak lagi di sini. Sampai merengek-rengek seperti itu, ya, sampai menangis di sosial media. Perlakuan apa yang dia dapatkan selama kerja di Singapura? Padahal kabarnya dia kerja baru 1 bulan di Singapura. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, baru-baru ini tular di sosial media seorang TKI Singapura yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan menangis merengek-rengek di sosial media, memohon kepada pemerintah setempat, yaitu pemerintah Sumatera Selatan, dan memohon bantuan kepada Presiden Indonesia untuk membantu memulangkan dirinya ke Indonesia. Sebelumnya, perempuan yang bekerja sebagai asisten rumah tangga atau pembantu di Singapura ini telah menghubungi pihak agen untuk dipulangkan ke Indonesia. Namun, apa jawaban agen? Ternyata agen malah meminta ganti rugi sebanyak 26 juta. Merasa tidak mampu untuk membayar ganti rugi itu, perempuan ini memohon bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk memulangkan dirinya ke Indonesia. Nah, sebetulnya apa sih yang melatar belakangi dia untuk pulang ke Indonesia sampai merengek-rengek seperti itu? Ya, sampai menangis di sosial media. Perlakuan apa yang dia dapatkan selama kerja di Singapura? Padahal kabarnya dia kerja baru 1 bulan di Singapura. Dia sudah meminta untuk dipulangkan ke Indonesia. Oke, biar tidak penasaran, mari kita tonton videonya. Nama saya Puspa Dewi, asal Prabu Pesan Muli, pekerja migran Indonesia, Palembang, Sumatera 075. Selatan. Saya kerja di Singapura berangkat dari tanggal 7 dan di tanggal 7 Januari 2025. Terus sampai ke Singapura saya medical check up dan PAP. Terus tanggal 10 saya diantar agen ke rumah majikan jam 9 pagi. Terus dapat orang India. Proses saya ke Singapura calling pisah, non prosedural. Terus selama 6 hari 5 malam saya dari pertama sudah ngeluh karena istirahat jam 11, jam 12, terus anaknya nakal. Saya nggak tahan, marah terus majikan saya. Semua salah saya di mata saya, di mata mereka. Saya kerja, terus saya ngadu sama agen dan keluarga. Agen bilang ganti rugi kalau mau pulang ke Indonesia. Terus saya berunding sama keluarga mau jual rumah, pinjam sana sini, nggak dapat, nggak laku, rumah saya gubuk saya. Terus dijemputlah agen besoknya ke 6 hari pada saat saya ambil jemuran di luar di rumah majikan India itu. Lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Wali Kota Prabu Muli, Gubernur Sumatera Selatan, dan pemerintah setempat dan pemerintah Indonesia semuanya, tolong pulangkan saya ke Indonesia. Saya sudah tidak lagi di sini. Saya mau pulang. Saya terpaksa ganti majikan Cina, oke, tapi saya sudah tidak betah lagi. Saya terpaksa karena ganti rugi 26 juta. Saya tidak ada duit, nggak ada uang. 26 juta. Tolong saya, pulangkan saya. Pikiran saya sudah macam-macam di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong saya. Ya, kita sudah menonton videonya, kita sudah tahu alasan dia mengapa dia meminta untuk pulang ke Indonesia. Yang jelas tadi jam kerjanya tidak manusiawi. Kemudian dia juga mengatakan bahwa mendapat perlakuan yang tidak baik dari majikannya, kemudian anak-anaknya yang nakal begitu.
Sehingga itu yang menjadi alasan si wanita ini selalu dimarahi oleh majikannya. Kemudian di video yang kedua dia mengatakan sebetulnya dia sudah mendapatkan majikan baru, yaitu majikan Cina, dan dikatakannya oke majikan itu, tetapi kenapa dia masih meminta pulang? Kalau majikannya oke, ya seharusnya ya dia oke-oke saja kerja di situ ya. Tapi kenapa tetap meminta pulang sampai menangis-menangis gitu ya. Oke, selanjutnya kita tonton video respon dari pemerintah setempat dan pihak-pihak terkait. Kita langsung saja menuju informasi yang pertama, pemirsa, di mana salah satu pekerja migran Indonesia menjerit ingin pulang setelah mendapat perlakuan yang kurang enak di negara Singapura. Bahkan pemirsa, warga Prabu Mulih, Sumatera Selatan ini juga sempat ingin bunuh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Wali Kota Prabu Mulih, Gubernur Sumatera Selatan, Puspa Dewi, warga kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan yang berstatus sebagai pekerja migran menjerit hingga menangis meminta dipulangkan ke Indonesia dari Singapura. saya mau pulang, saya terpaksa ganti. Dalam video yang viral, wanita yang berusia 36 tahun ini memohon kepada Wali Kota Prabu Mulih, Gubernur Sumatera Selatan, serta pemerintah Indonesia untuk memulangkannya ke Indonesia karena tidak tahan dengan perlakuan yang diterimanya. Yang terhormat Wali Kota Prabu Mulih, Gubernur Sumatera Selatan, dan pemerintah setempat dan pemerintah Indonesia semuanya, tolong pulangkan saya ke Indonesia. Saya sudah tidak tahan di sini. Saya mau pulang. Saya terpaksa ganti majikan Cina, oke. Tapi saya sudah tidak betah lagi. Saya terpaksa. Puspa Dewi mengaku berada di Singapura sejak tanggal 7 Januari 2025. Setelah melakukan tes kesehatan oleh agennya, Puspa Dewi diantar ke rumah majikan yang mempekerjakannya. Ada macam-macam di sini. Sebulan berselang, muncul video permohonannya untuk kembali ke Indonesia. Dari tanggal 7. Menurut Aminah, PLT BP3MI Sumatera Selatan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak pemerintah kota Prabu Mulih dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura terkait pemulangan Puspa Dewi. Dari hasil pantauan BP3MI, alasan Puspa Dewi ingin kembali ke Indonesia adalah jam kerja yang tidak manusiawi. Kota Prabu Mulih akan membiayai kepulangan PMI atas nama Puspa Dewi, sehingga tinggal berproses tentang teknis kepulangannya yang akan dibantu oleh KBRI Singapura, dan juga kita turut memonitor proses pemulangannya. Dan ke rumah majikan jam 9. Sambil memonitor perkembangan yang terjadi, sementara ini Puspa Dewi dikabarkan sudah mendapatkan majikan lain yang membuatnya lebih nyaman untuk bekerja. Selama 6 hari 5 malam, saya Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. jam 12. Terus anaknya nakal. Saya nggak tahan, marah terus majikan saya. Semua salah saya di mata saya. Ya, begitulah respon dari pihak pemerintah setempat dan pihak-pihak terkait bahwa mereka akan membantu memulangkan perempuan ini, ya, TKI Singapura ini. Ya, sebetulnya memang itulah risiko ya kalau kita bekerja di negara orang dengan status TKI ilegal gitu, non prosedural. Kita bekerja itu semaunya majikan, tidak ada aturan-aturan yang terikat, tidak ada perjanjian atau kontrak kerja yang harus saling dipatuhi oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pembantu dan pihak majikan. Kalau kita kerja secara ilegal, kita akan dapat kontrak kerja tuh. Contoh, kita kerja sebagai asisten rumah tangga atau pembantu, pasti ada kontrak kerjanya di situ, ada perjanjiannya. Mungkin juga ada terangan jam kerjanya berapa jam gitu, kemudian gajinya berapa, kemudian liburnya berapa hari, itu pasti jelas di kontrak kerja. Tetapi kalau kita kerja sebagai TKI ilegal ya, tidak punya surat-surat resmi ya, maka seperti itulah sistem kerja kita. Kita itu bekerja mengikut kemauan majikan. Karena kita tidak ada kontrak kerja, karena kita tidak punya perjanjian, kita asal kerja saja begitu ya. Kata kasarnya begitu. Ya, itu ruginya kalau kita kerja di luar negara dengan status bekerja ilegal. Kita akan bekerja semaunya majikan. Ya, seperti ini jadinya.
Dan kemudian menurut saya, pendapat saya, mohon maaf kalau pendapat saya ini salah, ini menurut saya pribadi ya, pendapat saya pribadi, kalau melihat kasus ini ya, melihat keterangan dari si kakak tadi itu, TKI itu, saya pikir dia meminta untuk dipulangkan ke Indonesia bukan hanya sekedar faktor majikan yang kurang oke, jam kerja yang tidak manusiawi, bukan hanya sekedar faktor mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari pihak majikan, tetapi karena pada dasarnya perempuan ini, si kakak ini tidak betah kerja di luar negara, ya, tidak nyaman, tidak selesa. Buktinya ketika dia mendapatkan majikan baru, majikan Pina, bahkan dia tadi bilang majikan itu oke, dia tetap meminta untuk pulang, ya. Di sini sudah bisa disimpulkan bahwa permasalahan utamanya di sini bukan karena dia mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan, kemudian jam kerjanya yang kurang oke, tetapi karena pada dasarnya dia kurang betah, kurang selesa kerja di luar negara. Ya, dia belum terbiasa dan mungkin dia belum punya motivasi yang besar untuk bekerja di sana dan belum punya kemauan yang sangat tinggi, belum punya cita-cita yang tinggi sehingga dapat membuat dia bertahan, survive kerja di negara orang. Dia cepat tumbang, dia cepat menyerah begitu, dan akhirnya dia minta untuk dipulangkan ke Indonesia. Mohon maaf kalau saya salah, ini pendapat pribadi saya tidak tahu sebetulnya seperti apa, tapi kalau saya menonton videonya dan keterangan dia, ya itulah pendapat saya ya. Dan sebelum saya tutup video ini, pesan saya, malah kita bekerja ke negara orang dengan jalur yang resmi, dengan surat-surat yang lengkap agar kita mendapatkan perlakuan yang baik di sana, kerjaan kita jelas, jam kerja kita jelas, gaji kita jelas, dan kita mendapat perlakuan yang jelas juga di sana. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.